jalannya susah gitu kan, gara-gara dengkulnya sakit. Nah, Anda lihat begitu, Anda bikinin bone broth, kaldu tulang buat ustadz, kan keren gitu loh. Karena banyak, saya ngomong gini itu bukan nggak ada fakta, banyak yang umur 30 tahun sudah gagal ginjal, banyak. Dua nih, ini coba Anda nanti mulai konsumsi. Yang pertama itu kalau kita bicara tentang penyembuhan ya, kalau babnya tentang penyembuhan, maka kita butuh bahan-bahan bakunya. Ya, bahan baku itu secara intisel segala macam saya jelaskan tadi. Kemudian dari biji-bijian. Jadi biji-bijian itu Anda mulai perbanyak makan. Ya, termasuk ada satu bunga yang dia punya antioksidan tinggi, intiselnya juga banyak, dan dia juga punya efek relaksasi. Ya, ada dua nih. Ini coba Anda nanti mulai konsumsi. Yang pertama itu bunga lawang, yang bintang itu star anis, ya kan? Satu itu. Yang kedua bangle. Bangle tahu ya? Itu saya dulu awalnya menduga salah satu rimpang terbaik itu adalah kunyit. Iya sih terbaik. Cuman di atasnya kunyit itu justru malah yang saya tanyakan waktu itu adalah justru malah bangle ini. Rasanya agak-agak pahit sih. Ya. Dulu biasanya bangle itu digantung. Betul kan? Buat ngusir-ngusir makhluk-makhluk gitu kan? Iya betul nggak? Anda tahu kenapa nggak? Karena memang dia punya aromanya itu. Nah, aromanya itu memang efek aromatiknya itu tuh kuat, jadi nggak disukai oleh makhluk-makhluk itu gitu loh. Intinya itu. Jadi bukan karena banglenya itu punya kemampuan magis dia ngusir makhluk, bukan. Gantungannya kayak begitu ya bangle itu. Nah, itu dimakan, konsumsi itu bangle. Berarti boleh single nggak usah single, campur aja. Anda bikin ramuan, ada banglenya, ada tadi bunga lawangnya, ada kunyitnya, ada jahenya, campur aja, nggak apa-apa. Ya, makannya sama bakwan. Saya kadang-kadang hampir putus asa gitu, mengajak orang untuk mengurangi gorengan, hampir, tapi saya tidak akan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah. Jangan kau putus asa di rahmat Allah. Pada satu titik mereka akan sadar gitu. Kabar baik dari Allah begitulah gitu kan. Gitu ya. Kita sampai jam 11, sedikit lagi. Nah, jadi sebenarnya Bapak sekalian, Anda tahu kelapa kopior? Kelapa kopior itu kenapa terjadi begitu? Itu tuh kelapa malnutrisi sebenarnya. Tapi dia justru malah banyak bakterinya, bagus. Dan dia kan sebenarnya bukan kelapa yang diambil kemudian dikopiorin, kan nggak gitu. Memang dari sononya udah kopior, ya kan? Nah, itu bagus itu buat asupan bakteri dalam pencernaan kita. Sayang di depan nggak ada yang jual. Di depan ada bazar, nanti main-main lah ke depan. Tengok-tengok di depan itu saudara kita yang jualan itu jualannya apa saja. Kalau bisa Anda bikin bahagia mereka. Bahagianya pedagang apa? Dibeli. Nah, belilah satu. Ya. Jualannya banyak. Ini saya pengen nanti ke depan tuh kita sudah mulai kajian-kajian gitu kan, ada bazar-bazar sehatnya, nanti bikin komunitas sehatnya, gitu keren kan? Jadi pelan-pelan kita benerin ini urusan makanan yang dibahas secara khusus dalam Quran, beneran loh. Ya, ngajinya sekali-sekali yang lain, biar ustadz-ustadznya nggak pada obesitas. Saya sering bilang gitu ke beberapa teman-teman ustadz, gimana nggak gemuk? Malam habis kajian diajak makannya nasi. Habis itu makan macam-macam lah gitu kan, ini gemuk lah Ustaz. Akhirnya Ustaznya nauzubillah min zalik umur 40-45 tahun sudah kena diabetes. Itu bisa jadi ada kontribusi jamaah itu. Ngasih makannya nggak beres. Gitu. Sehingga nanti, nah ini ide. Siapa tahu Masjid Darussalam mau bikin idenya. Jadi ada subsidi-subsidi pangan sehat kepada para ustadz.
Betul. Setiap bulan dikasih beras organik ustadznya. Boy, itu bersedekah makanan itu Masya Allah pahalanya besar loh, sampai memadamkan api neraka kata Nabi SAW. Ya, kasih di tiap bulan ada ustadz kan yang ngajar di sini gitu kan, nggak usah saya, kalau saya banyak gak makannya. Jadi dikasih agarin untuk bikin tuh, kasih beras organik, sayur organik apa, sehingga nanti makin sehat si ustadznya. Ya, dikasih tiap bulan itu misalkan atau per minggu misalkan itu kan di stokin rimpang di rumahnya atau dibikinin, jadi ustadznya sehat. Ya, nggak datang ke masjid misalkan beliaunya jalannya susah gitu kan gara-gara dengkulnya sakit. Nah, Anda lihat begitu, Anda bikinin bone broth, kaldu tulang buat ustadz, kan keren gitu loh. Karena banyak, saya ngomong gini itu bukan nggak ada fakta, banyak yang umur 30 tahun sudah gagal ginjal, banyak, beneran loh. Ya, jadi urusan makanannya bukan urusan sepele sebenarnya. Ya, makanya saya semangat banget. Kenapa? Ini tuh hajat banyak orang. Jadi kalau kita sampaikan ya Masya Allah ya. Nah, terakhir cerita tentang kelapa itu. Ya, jadi kelapa kopior itu kelapa yang banyak bakterinya. Bagus ya. Nanti cari itu kalau ada yang jual. Kayaknya di online banyak yang jual itu. Di online tuh semua ada. Bahkan Anda mau beli surga pun ada di situ. Beneran, coba deh. Anda klik surga, ada yang jual. Entah apa yang dijual itu, saya pernah coba. Istri yang coba beli surga, apa mah aneh-aneh gitu. Orang-orang zaman sekarang makin lama makin gitu deh. Nah, kelapa ya. Jadi kelapa itu, ini ada ilmu kelapa, perkelapaan. Nanti kalau saya nggak baca nggak apa-apa ya pertanyaannya. Mau dibaca pertanyaannya atau dijawab atau mau ilmunya? Alhamdulillah. Oke. Nanti saya baca sebagian. Jadi kelapa itu kan punya bakteri dalamnya. Ini ilmu baru lagi nih. Jadi kelapa yang paling bagus bakterinya itu kelapa kopior. Ya. Terus kelapa yang di bawahnya itu yang paling tidak bagus, kelapa yang diapain? Kelapa yang dibakar. Saya nggak habis pikir itu orang dapat dari mana ceritanya orang ngebakar kelapa muda. Nggak ada yang jual sini kan? Bu, Pak, ya, yang namanya kelapa itu enzim, ya. Enzim itu sangat sensitif dengan panas. Dimasak dalam gentong segede-gede gaban itu, dalam api yang sangat besar, rusaklah enzimnya, gulanya naik. Macam mana ceritanya itu? Ya. Jadi jangan dibakar lah. Nah, justru malah kelapa itu yang kandungan bakterinya sudah mulai memuncak dan sangat baik adalah kelapa. Jadi gini, termasuk juga kalau saya pribadi sih ya, Anda pernah minum kelapa hijau nggak? Rasanya apa? Tawar. Berarti aktivitas bakterinya nggak banyak di situ. Jadi sebenarnya kelapa hijau itu boleh nggak? Ya boleh, tetap dia khasiat standarnya tetap ada. Khasiat standar kalau Anda buka datanya ada, tetap ada. Cuman sebenarnya semakin banyak aktivitas bakteri di situ, maka akan semakin terjadi hasil di sana. Hasil itu maksudnya apa? Kalau kopior kan, kopior itu kan karena aktivitas bakterinya kencang sekali itu. Ya, kita nggak kelihatan bakterinya tapi, ya. Nah, yang justru malah yang kita kalau mau kejar kelapa muda itu adalah kelapa muda yang menjelang tua. Itu kan sering saya bilang tuh yang ada gas-gasnya itu loh. Itu bagus mineralnya, itu paling top itu. Sebelum dia beranjak tua. Paham ya? Jadi kelapa muda yang dagingnya itu masih keras, sudah keras dan airnya itu biasanya manisnya itu lebih naik dan lebih banyak gasnya. Nah, gasnya itu tuh adalah aktivitas mikroba di dalam kelapa itu.
Nanti coba, di depan nggak ada yang jual kelapa kan? Nggak ada. Nanti mampir. Kalau saya biasanya sudah tahu, saya punya langganan kelapa. Bang, yang keras satu, yang lembut satu. Dagingnya. Nah, itu kenyang banget. Dagingnya itu udah seperti kayak kelapa buat parutan santan tuh, santan. Cuman masih bisa dimakan lebih, ada lunak-lunaknya lah. Itu makan itu Masya Allah kan. Ya, itu kelapa. Kelapa itu sebenarnya isinya apa? Ya lagi-lagi banyak inti-inti sel tubuh kita tuh ada pada kelapa. Jadi kalau babnya fisik tadi saya jelaskan tadi itu adalah bahwa semakin banyak inti sel dan nyawa sel yang kita konsumsi dalam produk-produk yang Allah ciptakan itu semakin bagus reparasinya itu. Ya, kelapa tadi ada mungkin bunga lawang, bangle apa gitu-gitulah. Termasuk biji-bijian tadi itu. Contoh biji-bijian apa? Ya macam-macam lah. Ya biji habatus sauda, ya. Termasuk juga nih, saya mau kasih resep buat skincare. Buis. Saya tahu skincare, cuman saya nggak mau nggak mau saya share aja, ya Bu. Buat skincare, biar melembutkan, menghaluskan, mengkinclongkan. Bahan bakunya cuma 2. Yang pertama rumput laut. Di online banyak, saya udah beli 2 kilo, murah. 2 kilo beli rumput laut, kering ya. Beli rumput laut kering itu, orang-orang barat bilangnya sea moss. Itu salah satu produk yang sangat tinggi, bahkan lebih dari, kalau dari beberapa tulisan saya baca itu lebih dari 80-an mineral ada pada rumput laut itu. Dan tubuh kita ini kan, kita punya organ, sel, semua itu kan butuh mineral. Ya, ada satu buku yang saya pernah baca itu judulnya Mineral Fix. Salah satu yang sangat dia sarankan itu adalah menggunakan rumput laut. Nah, rumput laut itu Bapak sekalian, nanti Anda ambil secukupnya, lalu Anda ambil biji habatus sauda. Anda tumbuk. Ya, hancurin dulu, nanti di blender sama rumput laut tadi kasih air. Atau kalau nggak kasih air bisa banyak-banyak supaya nanti jadi gel. Kebayang nggak? Habatus sauda mungkin ya 1-2 sendok makan, masukin dalam blenderan yang kecil, besar juga nggak apa-apa, supaya airnya jangan banyak-banyak, rumput laut dimasukin, nanti dia bentuknya jadi gel. Nah gel itu bisa Anda buat ini, muka, buat rambut juga bagus, nyuburkan rambut gitu-gitulah, ya. Buat yang apa namanya hitam-hitam itu juga bagus. Apalagi nanti di situ Anda tambahkan sedikit sama madu, ya, seperti itu. Mudah kan? Mudah. Banyak sebenarnya. Skincare alam itu banyak banget. Ya. Asal jangan kita terkecoh aja. Kalau Anda yang pernah lihat story-nya saya, ya, saya pernah bilang sebenarnya kita tuh nggak butuh-butuh banget sunscreen. Sunscreen. Apa tuh? Kita tuh kan tabir surya. Kalau temanya menurut saya pribadi ya, kalau temanya tuh urusan nanti ini ozon bolong apalah segala macam gitu, yang paling banyak kena kanker itu petani-petani di sawah itu lah, yang kadang-kadang mereka nyangkul pakai baju. Betul gak? Tubuh kita itu ketika sinar panas semakin banyak, melatonin yang melindungi kulit itu semakin banyak juga dihasilkan. Itu otomatisasinya, bukan dikasih sunscreen. Gitu. Kalau pakai sunscreen, cari sunscreen yang natural. Coba lihat sunscreen itu isinya apa? Kimia lagi, sintetik lagi gitu lah. Tiap hari begitu aja. Ketakutan dengan sinar matahari. Ya. Padahal sinar matahari udah kita bahas kan, dia justru malah bikin bahagia kan? Gitu loh. Jadi kalau saya justru malah pas lagi dapat paparan panas itu ya saya senang banget. Ya, apalagi pas naik gunung. Ya, naik gunung. Ya, seperti itulah.